Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan retail dari Sumatera bagian tengah ya. Selamat pagi. Jadi hari ini kita melakukan safety briefing sesuai jadwal ya, dan mungkin sudah ada yang sudah pernah dan mungkin ada yang baru pertama kali untuk melakukan safety briefing ini. Jadi nanti bisa tolong dilakukan safety briefing seperti biasanya. Seperti biasanya rekan-rekan melakukan safety briefing ke tim ya. Mungkin nanti bisa di-lead dengan pengawas ketiga ataupun pengawas lapangannya. Oke, tadi karena sudah ditunjuk ya untuk Mas Abdul ya dari Deko ya. Ini untuk timnya juga sudah siap semua. Bisa dimulai Mas safety briefingnya. Oke. Halo Mbak, izin Mbak, jelas suara Mbak? Iya, gimana Mas Abdul? Jelas suaranya sana Mbak? Iya, jelas Mas. Oke. Izin kita mulai Mbak ya? Iya. Ya, dimulai. Oke Mbak, kelihatan atau diambil sedikit? Kelihatan semua? Oke. Kelihatan semua dah? Oke. Terima kasih Mbak apa? Dengan Mbak siapa Mbak? Lupa Mbak. Mbak Nisa. Oh iya Mbak Nisa. Oke, makasih Mbak Nisa. Terima kasih Bang Arbi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke kawan-kawan, terima kasih udah datang briefing pagi ini. Kita akan evaluasi hasil pekerjaan kita kemarin. Alhamdulillah kemarin kita bisa close pemasangan itu ada 15 pemasangan. Alhamdulillah itu sudah bisa diproses semua dan tidak ada PA kendala. Kemudian untuk hari ini semoga PA yang masuk itu bisa dieksekusi semua. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kondisi cuaca pada hari ini alhamdulillah cerah. Semoga sampai sore nanti tidak turun hujan. Kemudian nanti dioptimalkan pekerjaan-pekerjaan PA yang masuk. Apabila ada pelanggan yang minta pending, tolong di reschedule waktunya, dipastikan waktu yang tepat, yang pas dengan pelanggan. Kalau memang pelanggan nggak bisa hari ini, dischedulekan lagi besoknya atau di pagi hari ya. Yang pastinya usahakan untuk pekerjaan yang akan kita lakukan itu tidak melakukan penarikan yang sampai larut malam gitu. Kemudian diingatkan lagi untuk pekerjaan kita di lapangan untuk masalah K3, dipastikan lagi itu semua K3, alat-alat K3 ataupun sarana K3 yang sudah diberikan oleh kantor itu dipergunakan di lapangan. Body harness, kemudian helm. Nah, kemudian dipastikan itu semua digunakan pada saat kita di lapangan. Jadi kita untuk supaya lebih peduli dengan keselamatan kerja di lapangan gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli dengan keselamatan kerja kawan-kawan di lapangan? Yang perlu kawan-kawan ingat, itu kerja kawan-kawan semua itu adalah pekerjaan yang penuh risiko. Kawan-kawan bekerja di lingkungan tiang PLN, yang pastinya situ udah ada kabel-kabel listrik. Kemudian kawan-kawan bekerja di ketinggian. Jadi dipastikan semua APD, alat pelindung diri itu digunakan. Sesama temannya saling mengingatkan bahwasanya jangan sampai APD tidak digunakan. Kemudian diperhatikan lagi apabila cuaca tidak memungkinkan untuk penarikan, misalkan hujan lebat atau ada petir-petir, nah itu dihentikan dulu kegiatan sampai menunggu hujan reda atau melihat situasi. Kalau memang sampai udah menjelang maghrib hujan yang reda, sudah kita lanjut besok, diinfokan pelanggan bahwasanya pekerjaan penarikan kabel itu tidak bisa dilanjut hari ini. Jadi selagi saya mengingatkan dari kantor, pastikan semua K3 aspek keamanan di lapangan, aspek keselamatan kawan-kawan itu tolong dipastikan. Jika tidak memungkinkan pekerjaan lanjut hari itu, silakan lanjut besok, silakan diinformasikan ke pelanggan. Itu untuk K3, jadi sama peduli kita dan saling mengingatkan untuk masalah K3. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan kita atau harapan kita semua di sini, kawan-kawan itu bekerja dari pagi, berangkat selamat,
dan pulang selamat, berangkat sehat dan pulang sehat. Kita pun tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Kemudian untuk administrasi di CRM itu minta tolong foto-foto yang dimasukkan di CRM itu diperhatikan lagi, jangan sampai ada foto-foto yang kurang. Mulai dari K3 awal, kemudian dari servat, kemudian provisioning, evidence lockdown, kemudian K3 akhir. Nah, kemarin juga yang perlu diingatkan, kemarin ada perihal untuk rating aplikasi PLN Mobile. Nah, itu juga jangan sampai lupa. Kemudian daftarkan juga pelanggan-pelanggan yang sudah kita kunjungi itu ke PLN Mobile, pastikan di handphonenya sudah di-download dan sudah didaftarkan aplikasi PLN Mobile. Oke kawan-kawan, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini kerja kita lancar, aman, dari berangkat sampai pulang, semoga semua lancar, aman, tanpa kurang apapun. Oke kawan-kawan, sebelum kita ke lapangan, mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tadi Mbak, terima kasih Mbak. Demikian rapat. Oke, baik. Dan ini kita lakukan itu setiap pagi Mbak. Oke, berarti setiap pagi. Ya. Setiap pagi memang berkumpul bersama semua ya Mas ya di satu tempat ya. Ini nanti akan dibagi menjadi berapa tim Mas? Kita ada 7 tim Mbak. Oke, 7 tim, untuk masing-masingnya ada 2 orang? Ya, 2 orang. Jadi satu tim itu berdua. Oke. Ini tadi untuk yang pemeliharaan atau untuk aktivasi ya Mas? Di sini yang kalau di sini ada satu tim servo, 7 tim pasang baru Mbak. Oke, untuk kita 8 tim Mbak. dengan servo. Oke, untuk Iconet semua ya Mas? Iconet Mbak. Oke, nanti ini untuk tadi berarti untuk wilayah pekerjaannya di sekitar Pekanbaru Mas? Ya, Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Oke, terima kasih banyak. Berarti ini untuk pengawas ketiganya dengan Mas Abdul ya? Iya Mbak. Melihat sekarang. Oke, terima kasih banyak Mas Abdul tadi sudah mempresentasikan dari safety briefingnya. Ini sudah sangat bagus, saya sangat big applause ya buat Mas Abdul. Terima kasih banyak sudah aware, sudah mengerti dan paham bagaimana seharusnya safety briefing dilakukan, dan sudah setiap hari juga ya Mas ya sebelum jam 9 dilakukan bersama-sama oleh rekan-rekannya. Tadi selain dari K3 juga sudah dibahas ya dari sisi progres pekerjaannya, sudah direview juga mungkin dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kemarin. Dan kalau misalkan memang nanti Mas Abdul ya ataupun rekan-rekan dari pengawas lapangan menemukan adanya unsafe action Mas, nah itu juga bisa di review pekerjaan ini Mas, kan memang kita mereview apa yang telah kita lakukan ya sebelumnya ya di hari kemarin gitu, apa yang telah kita lakukan pekerjaannya. Nah kalau misalkan dari Mas Abdul sebagai pengawas K3-nya menemukan adanya ketidaksesuaian dalam bekerja, mungkin dari tindakan rekan-rekan Mas Abdul yang sekiranya bisa masuk dalam kategori unsafe action, itu dibahas juga aja Mas gitu. Jadi biar rekan-rekan yang lain tahu bahwa oh ternyata tindakan itu salah ya, atau tindakan itu kurang benar ya, atau oh ternyata apa yang kemarin dia lakukan itu dapat membahayakan gitu ya Mas Abdul ya. Iya Mbak. Itu aja tambahannya Mas, lainnya sudah oke. Mohon bisa dijaga ya Mas ya untuk informasi ataupun penyampaian safety briefingnya seperti ini, agar nanti rekan-rekan saat sudah sampai di lokasi
untuk pekerjaan rekan-rekan bisa lebih siap ya untuk memulai pekerjaan. Dan nanti Mas karena ini ke rumah user ya, mohon untuk kerapihannya juga bisa dijaga ya Mas ya, kerapihan dari pakaian dipakai oleh rekan-rekan, dan bisa dijaga juga, mungkin bisa diingatkan kembali untuk selalu menerapkan sopan dan santun saat bekerja. Dan kalau misalkan dari Mas Abdul menemukan masih ada yang belum menggunakan APD lengkap, Mas, tadi seperti masih ada ya yang pakai sepatu biasa dan belum memakai rompi, itu bisa diingatkan kembali Mas di safety briefing ini gitu. Jadi mereka masih bisa, kalau ketinggalan masih bisa ngambil gitu ya, masih bisa dipakai dulu sampai Ya nanti Mbak. Ya. kasih. Oke, dari saya cukup itu. Terima kasih banyak Mas Abdul sudah oke. Tetap dijaga Mas semangatnya dan konsistensinya ya, safety briefingnya ya Mas. Oke, siap. Berarti ini teknisi udah bisa lanjut ke lapangan Mbak ya? Boleh Mas lanjut lapangan, tapi Mas Abdul bisa standby dulu di Zoom, Boleh, dimatikan boleh, aja bisa. kamera. Oke, terima kasih Oke, siap. Mas. Terima Yang kasih lain Mbak. silakan lanjut. Sama Mbak. Siap. Oke, kita lanjut. Mungkin tim lain ada yang sudah siap juga. Tinggal awak curang. Nah. Matikan tuh mic-nya. Tuh, matikan mic-nya. Sepertinya malu-malu Mbak. Mungkin langsung ditunjuk aja. Ini yang sudah terlihat ada Mas Doni Saputra, Mas Adri Putra ya, FDS Pesol. Ya, boleh dari Saddam dulu. Bang Doni. Oke, siap Bang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang K3 dulu, karena itu yang sangat penting di dalam dunia pekerjaan. K3 itu sangat diutamakan. Pertama, pekerjaan kita ini bersangkut paut dengan kelistrikan. Satu lagi ketinggian. Yang pertama yang disiapkan untuk ketinggian itu kita memakai perlengkapan body harness. Kita sudah siapkan body harness untuk tim. Satu lagi helm. Helm ini jika kecelakaan kerja itu, misalnya teman kita di atas lagi memperbaiki ratenya, memakai tang, jika tidak memakai helm itu akan berisiko terjadinya kecelakaan kerja. Satu lagi, untuk di lapangan kawan-kawan selalu safety belt, body harness itu setiap pekerjaan memanjat tiang, jangan lupa dipakai safety belt-nya, digantungkan, jangan hanya sebagai aksesoris atau pajangan di badan. Kebanyakan teknisi itu hanya sebagai aksesoris untuk evidence foto pelengkap. Seharusnya tidak seperti itu, digunakan saat memanjat supaya tidak terjadi risiko kecelakaan. Karena kawan-kawan berangkat dari rumah itu sehat dan pulangnya juga harus sehat. Jangan sampai berangkatnya sehat, pulangnya tidak sehat. Satu lagi untuk progres pekerjaan, yang untuk hari kemarin saya lihat finish semua, ada yang pending untuk hari ini. Yang untuk pekerjaan pending itu harus diprogres pagi, karena kita ini bekerja ada waktu dan MTR-nya. Jangan sampai pekerjaan kita melewati MTR. Kita adalah jangan. Jadi kalau dapat kita itu dari pagi sudah gerak
supaya pekerjaan kita tidak ada pending untuk hari esoknya. Mungkin itu aja untuk pagi ini. Untuk besok pagi lagi kita evaluasi apa aja yang kurang untuk kerjaan hari ini. Untuk memulai kerjaan hari ini, kita alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi. Pagi. Siap, terima kasih Mas Doni Saputra. Mbak. Ya, Mas Doni sebelumnya dari mitra mana, Mas? Mitra Sadam, Mbak. Oke, mitra Sadam. Ini ada 2 tim ya, Mas ya? Ada 3 tim, 1 tim lagi udah di lapangan, Mbak. Oke, berarti yang sekarang 2 tim ya. Nanti untuk aktivasi Iconet, Mas? Untuk perawatan servo. Untuk apa, Mas? Servo perawatan. Oke. Ini Maintain. maintenance, pemeliharaan ya. Di daerah mana, Mas, nanti, Mas, timnya? Pekanbaru. Oke. Kalau lokasi kawan ini all Pekanbaru. Oke, siap. Oke, thank you Mas Doni Saputra. Berarti untuk safety briefingnya juga setiap pagi berkumpul dulu ya, Mas ya? Ya. Baru nanti setelah safety briefing mereka masing-masing bicara ya, Mas ya, ke user ya? Ya. Oke, ya terima kasih Mas Doni untuk safety briefingnya. Ini dari saya juga sudah lengkap, sudah bagus ya. Dan tadi juga sama ya, ada review ataupun evaluasi dari progres pekerjaan sebelumnya gitu. Dan tadi juga sudah dibahas mengenai safety belt yang penting harus dikaitkan ya, Mas ya, harus dililitkan saat naik ke tiang gitu. Karena memang biasanya ini rekan-rekan suka lupa atau kadang masih suka mengabaikan ya untuk pentingnya melilitkan safety belt ke tiang gitu. Karena kalau misalkan kita hanya menjadikan safety belt itu sebagai aksesoris, hanya digunakan di badan aja gitu ya. Nah, amit-amitnya kalau misalkan kita terjatuh, ini sama aja kita jatuh ke bawah dan bisa menyebabkan cedera gitu. Sedangkan fungsi untuk safety belt adalah menahan kita ya, atau menopang badan kita agar saat kita terjatuh ini kita masih bisa tertahan gitu untuk tergantung gitu. Jadi terima kasih Mas, ini tadi sudah diingatkan juga ke rekan timnya mengenai pentingnya untuk penggunaan safety belt atau full body harness. Dan tadi untuk APD saya lihat juga sudah oke semua, Mas ya, sudah lengkap ya, sepatunya sudah safety shoes semua ya. Ya, siap. Oke, tangganya juga sudah menggunakan penyangga ya. Jadi supaya tidak licin ya Mas ya, atau tidak bergeser saat dinaikin ke tiang. Oke, bagi saya sudah cukup Mas. Terima kasih untuk present safety briefingnya ke rekan-rekan timnya. Untuk pengawasan dari ketiganya berarti Mas Doni ini monitoring ya Mas ya? Iya, Mbak. Oke, monitoringnya by group atau nanti tetap berkunjung ke lapangan, Mas? Saya berkunjung juga, Mbak. Oke, berkunjung berarti nanti ada beberapa tim ya yang dikunjungi dalam 1 hari ya, Mas ya? Ya. Oke. Kalau gitu nanti tetap pesan juga Mas, nanti karena ke user ya, jadi bisa tetap dijaga kerapihannya, kebersihannya nanti saat selesai bekerja untuk rekan-rekan, dan jangan sampai ada material tajam ataupun kabel-kabel yang berserakan ya, takutnya bisa menyebabkan kecelakaan umum atau kecelakaan masyarakat. Terima kasih Mas Doni, dari saya cukup. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, siap, standby dulu ya Mas ya di Zoom ya untuk Mas Doninya aja. Untuk rekannya silakan jika ingin lanjut pekerjaan. Oke, Mbak. Oke, siap. Oke, ini ada siapa lagi ya? FDS Special atau Mas Ade Putra? Mas Ade Putra kayaknya udah berdiri dari tadi ya. Dimulai aja, Mas. Suara di unmute dulu Mas Ade. Izin Mbak, untuk K3 kita kan terpisah ya Mbak, karena K3 itu lagi ada tugas juga. Nggak apa-apa ya Mbak,
Oke, ini timnya FDS 1 itu Mas Ade Putra timnya. Iya, iya. Nah, jadi nanti ketiga kita di sini ada Bang Putra, Ade Putra ini tim Payakumbuh dan FDS Pesisir Selatan. Jadi kita tampilkan dua ya Mbak, dua Oke, tim. oke. Iya. Oke. Dan Oke, nanti Mas. dipandu oleh ketiganya. Silakan Bang Oke. Putra. Oke, Mbak, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kondisi teman-teman di sana? Baik Bang, baik, sehat. Untuk tim Payakumbuh gimana kondisinya Bang? Kami tim AB dan siap untuk menjalankan tugas pada hari ini Bang. Oke Bang. Tolong dipastikan sebelum perjalanan alat-alat kerja dan material tidak ada tertinggal ya Bang. Selalu gunakan alat pelindung diri APD kita Bang. Siap Bang. Di saat perjalanan jangan unggal-unggalan membawa sepeda motor. Sebelum menaiki tiang mohon untuk dicek tiang terlebih dahulu menggunakan test pen ya Bang. Siap Bang. Jangan lupa untuk teman-teman jika koordinasi dan kunjungan ke rumah user sebelum melakukan aktivasi kita berdoa dulu Bang. Dan sopan santun. Siap. Halo Bang. Oke, Siap Bang sudah. Putra. Oke, sudah ya Mas Putra, Mas Ade Putra. Ini nanti Mas Ade ingin progres apa Mas? Progres user Mbak, gangguan jaringan. Oke, gangguan ya. Tadi di daerah sekitar Payakumbuh ya Mas? Kabupaten 50 kota Mbak. Kabupaten apa Mas? Kabupaten Payakumbuh 50 kota. Oke. Oke, Mas Ade berarti saat ini masih di base camp ya Mas ya? Baru mau berangkat Mas? Ini sudah... Mau OTW Mbak, OTW ke mau user. Oke, berarti memang untuk sudah koordinasi dengan user ya untuk pekerjaannya agak siang ya Mas ya? Udah Mbak. Oke, siap. Untuk tadi Mas Putra ini lakukan safety briefingnya biasanya secara langsung ya Mas ya? Tapi karena tadi ada kegiatan jadi ini hanya lewat online juga ya. Biasanya langsung ya Mas? Online. Langsung Pak, langsung. Oke, sudah setiap pagi Mas dilakukannya? Setiap pagi. Sudah setiap pagi. Konten jam 8. Kalau dari tim FDS di Payakumbuh ini ada berapa tim ya Mas? Satu tim, 2 orang kami. Satu tim aja Mas, tim Mas Ade aja ya? Ya. Oke, berarti biasanya Mas Putra yang pengawas ketiganya tadi itu tetap ikut ke lapangan juga bersama Mas Ade atau gimana? Dipantau aja Mbak. Oke, dipantau aja di grup berarti ya Mas ya? Dipantau di grup atau kadang-kadang langsung dia telepon video call langsung. Oke, ini Mas Putra sepertinya sudah live ya. Oke, Mas Ade tadi kalau dari briefing sih saya tadi sudah cukup oke ya Mas Putra. Nah, mungkin Mas mensiasatinya kalau misalkan nanti Mas Putra berhalangan juga ya ataupun nanti jauh gitu ya, tidak langsung ke lapangan, Mas Ade ataupun rekannya juga bisa ini ya Mas ya, tahu alurnya safety briefingnya seperti apa, bisa melakukan sendiri nantinya gitu ya Mas ya. Jadi sama-sama belajar aja untuk briefingnya gitu. Jadi mungkin bisa bergantian juga nanti melakukan briefingnya bisa dari Mas Ade ataupun rekannya Mas Ade gitu. Kita belajar aja sih Mas agar bisa belajar untuk mengidentifikasi juga ya untuk melakukan pengamatan kira-kira
apa sih resiko yang kita dapatkan saat bekerja gitu. Tadi sudah disebutkan salah satunya ketinggian itu pasti ya Mas ya nanti saat naik ke tiang. Lalu pekerjaan di sekitar area tegang listrik juga pasti karena kita bekerja di tiang listrik ya PLN. Itu mungkin nanti ada potensi bahaya atau risiko lainnya yang ditemukan di sekitar area pekerjaan. Nah itu bisa diidentifikasi lagi, bisa didiskusikan lagi ya. Itu Mas Ade ya. Mungkin Siap, Mbak. nanti bisa belajar juga. Karena masih di base camp, dipastikan Mas semuanya dibawa, jangan ada yang tertinggal ya. Tes Siap, pen ataupun alat-alat lainnya dan APD terutama ya Mas ya. Walaupun ke user kita tetap menggunakan APD sesuai standar yang lengkap ya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Ade. Siap, Mbak. Ya. Oke, makasih Mbak. Iya, Kami sama-sama. kumpul izin dulu Mbak. Oke, mau langsung berangkat ya Mas ya? Ya. Oke, hati-hati ya Mas. Oke, ini Mas Fede dari FDS Special. Ya Mbak. Mungkin aku wakilin aja ya Mbak sebagai K3-nya karena K3-nya lagi dalam perjalanan. Oke, siap Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Pagi. Bagaimana kondisi teman-teman hari ini? Apakah siap untuk melaksanakan tugas? Siap. Alhamdulillah kondisi dalam keadaan sehat, Bang. Baik, saya mengingatkan, tolong dipastikan sebelum perjalanan alat-alat kerja dan material tidak ada yang tertinggal. Dan selalu gunakan alat pelindung diri. Di saat perjalanan, jangan ugal-ugalan. Dan sebelum menaiki tiang, mohon untuk cek terlebih dahulu. Karena kita bekerja di tiang PLN. Jangan lupa juga untuk teman-teman jika koordinasi dan kunjungan ke rumah user, berikan pelayanan yang terbaik. Ya, Bang. Sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa agar pekerjaan dan tugas hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini Mbak, kita ada sedikit ya Mbak. Tapi aku tanya dulu timnya nih udah dapet ini belum, Bang? Halo Bang Pesal. Sudah. Oh udah ya. 1. PLN. Handal berakhlak terbaik. Iconet. Semua semakin mudah. FDS. Your best partner. Makasih teman-teman. Sekian dari kami Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo Mas FDS 1 tadi dengan siapa ya namanya Mas? Saya Mas Aris Mbak. Mas Aris. Untuk K3-nya ini belum sampai atau gimana Mas? Iya, tadi infonya lagi di perjalanan, Mbak, di motor, kendaraannya di motor. Dan kebetulan K3 kita itu kan kadang di Medan dan kadang di Sumbar, Mbak. Jadi muter juga ya. Jadi maaf aja ya, Mbak. Agak kurang ini untuk briefingnya. Ya, Karena kita sama-sama online ya. Iya. Kalau untuk tadi pengawas K3-nya ke timnya Mas Pesal tuh dengan siapa? Untuk Pesal itu kita jadi random Mbak. Untuk K3 itu di Sumbar itu ada 1 orang dengan Bang Putra. Cuma biasanya kita itu setiap pagi sebelum jam 8 emang kita itu K3 sebagai K3 itu mantau Mbak. Kalau emang lagi posisinya di Sumbar, dia itu sidak ke setiap home base juga. Tapi kalau untuk sehari-hari yang lainnya itu dia biasanya sih online juga Mbak, video call gitu, pikol kita. Oke. Untuk setiap pagi kayak gitu. Oke, berarti untuk briefingnya gitu ya Mas ya, video call. Tapi kalau misalkan memang lagi ada di lokasi, langsung ke
base camp gitu ya Mas ya, home Langsung base ke ya. base camp iya. Oke, Betul. tapi kalaupun misalkan via online ini setiap hari Mas dilakukannya? Kami setiap hari, Mbak. Setiap pagi ya. Kalau untuk dari sisi ini Sumatera Barat ya Mas ya? Mas Pesel. Iya, Mbak, betul. Oke. Ada berapa Betul. tim Mas? Untuk PESEL itu kita di Sumbar ini ada 7 tim, Mbak. Masing-masing tim ini ada 2 orang. Tuh. Untuk penangannya kita di pemeliharaan retail ya, Mbak. Terima kasih Mas tadi ya sudah memberikan safety briefing juga ke rekan-rekan. Tadi mungkin sama ya, berarti untuk safety briefingnya online seperti Mas Putra, nggak apa-apa, saya tetap tetap menghargai gitu ya, walaupun online berarti rekan-rekan ini tetap mengutamakan ketiganya gitu, walaupun tidak bisa melakukan safety briefing langsung, yang penting isi dan penyampaian dan informasinya ya yang kita butuhkan di briefing ini gitu. Dan Baik. untuk online Mas, kami harap jangan sampai adanya miskom juga ya Mas ya, mungkin dari APD-nya ya Mas ya, tetap terus diingatkan lagi, jangan sampai nanti pas saat sudah ke rumah user rekannya ini tidak memakai gitu, karena kami untuk tim retail ya ini masih banyak kami temukan untuk saat patroli gitu ya, ini masih tidak ada yang menggunakan helm atau sepatu dan lain-lain, padahal sudah disediakan gitu. Saat briefing mereka memakai, tetapi saat bekerja secara aktual di lapangannya mereka tidak menggunakan gitu. Jadi mohon dari pengawas ketiganya, dari manajemen mitranya ini bisa benar-benar terpantau untuk tim-timnya ya yang ada di lapangan gitu. Karena walaupun mungkin pekerjaan rekan-rekan ini retail untuk pemeliharaan atau aktivasi, di mana biasanya juga lebih ke tiang TR ya rekan-rekan ya, yang tidak tegangan atau arusnya itu tidak sebesar tiang TM ataupun tower, tapi benar-benar harus diantisipasi, karena tiang TR ini kalau misalkan ada kebocoran, amit-amitnya ya, kalau ada kebocoran dari kabel yang ada di atas kabel telekomunikasi kita dan kita tidak sengaja tersentuh, ini efeknya juga bisa fatal gitu, bisa menyebabkan cedera atau bahkan kematian gitu, walaupun hanya tiang TR. Makanya rekan-rekan harus, terutama pada pengawas ketiga yang memang untuk monitoringnya by group atau monitoringnya online gitu ya, lebih diperhatikan lagi, jangan sampai ada miskom antara pengawas dengan tim di lapangan. Itu ya Mas Baik. Aris. Iya, baik Mbak. Oke, kalau briefingnya sudah oke Mas, terima kasih banyak sudah mewakili dari pengawas ketiganya. Dan tadi seperti yang saya bilang juga, mungkin Mas Pesel bisa dan rekannya juga bisa mengamati ya safety briefing yang diberikan setiap dari pengawas ketiga, jadi bisa belajar juga dan bisa bergantian gitu. Jadi bisa, kalau misalkan ada pengawas ketiganya yang mungkin sakit tidak bisa memberikan briefing, nah Mas Pesel atau rekannya sudah tahu gimana alurnya dan bisa saling diskusi untuk briefingnya gitu ya Mas ya. Baik, siap, Oke, terima kasih banyak Mas Pesel, Mas Aris. Oke, ada tim lagi? Halo, pagi Bang. Bentar ya Bang. Ayo cepat-cepat. Video kan Bang? Hadapkan ke sana kameranya. Bentar ya Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai bekerja, kita cek dulu semua perlengkapan safety-nya. Untuk helm, safety belt sudah ada ya. Pastinya saya lihat masih ada yang nggak pakai sepatu safety ini. Kenapa? Coba tolong dijelaskan.
Tolong nanti dipakai ya sepatunya sudah disediakan ya. Sebelum saat bekerja di pelanggan, tolong diperhatikan kerapihan pekerjaannya. Sopan santunnya dijaga, pakaiannya tolong jika ada yang mau badan tolong dibantu pakai celana atau apa. Terus saat melakukan pemasangan kabel sebelum memanjat tiang tolong dibantu menggunakan test-nya dahulu, terutama di tiang-tiang yang ada lampu-lampu kompleks, karena di sana sering terjadi kabel-kabel yang lecet dan terbuka yang bisa membahayakan keselamatan kita. Jika terjadi memang ada tegangan listrik pada tiang itu, diharapkan tidak usah dipanjat dan bisa dilaporkan kepada saya sebagai petugas ketiganya agar bisa diteruskan ke pihak PLN untuk diperbaiki. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai bekerja, kita akan berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih banyak, Mas Denny ya, untuk pengawas. Iya, saya sendiri, Mbak. Oke, Mas Denny terima kasih. Ini Mas Denny dari ACM ya. Ini ada berapa tim, Mas Denny? Saya ada 9 tim, Mbak Nisa. Oke, 9 tim. Ini untuk pemeliharaan atau untuk aktivasi? Kita untuk aktivasi, Mbak Nisa. Oke, nanti ini dari 9 tim untuk area pekerjaannya di daerah mana, Mas? Pekerjaan kita di Pekanbaru Kota. Kalau ada juga di Duri sama di Sumbar, tapi hari ini kita nggak ikutkan briefing. Oke, baik. Untuk yang ini berarti di Pekanbaru ya, Mas ya? Oke, Iya, di Mas Pekanbaru Kota. Denny, terima kasih banyak atas briefingnya. Tadi sudah ditambahkan juga ya, Mas ya, mengenai kalau misalkan ada suatu kendala di tiang listriknya, mungkin ada nanti saat dilakukan pengecekan ternyata ada arus ataupun tegangan yang bocor, ini harus dilaporkan ke pihak PLN setempat ya, Mas ya? Betul, Iya, jadi betul. harus dilaporkan ke pihak PLN setempat untuk apa? Agar mereka tahu gitu bahwa oh ternyata tiang ini bocor dan bisa dilakukan pemeliharaan ya, ataupun mungkin dilakukan maintenance dari si pihak PLN gitu. Jadi jangan diteruskan, Mas ya, kalau menemukan seperti itu, jangan berinisiatif sendiri. Tapi nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, ini nanti pihak PLN yang malah menyalahkan kita karena tidak berkoordinasi dengan mereka gitu. Iya, Oke, kalau baik, Mbak. untuk yang lainnya sudah oke, Mas. Tadi sudah dibahas juga mengenai dari kebersihan, terus sopan dan santun kita ke user, dan tadi untuk APD yang masih kurang lengkap yang saya sepatu, dan tadi juga masih ada yang belum pakai rompi, Mas. Kalau misalkan tidak pakai seragam kerja, ini mohon tetap pakai rompi ya, Mas ya, karena kita ingin menunjukkan sisi rapih kita gitu ya. Kalau misalkan lebih baiknya sih pakai seragam pakai seragam gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Baik, Mbak. ini tidak ada, mungkin masih dicuci, bisa dipakai karompi. Dan kalau misalkan sepatu, Mas, yang masih kurang lengkap saat Mas Denny melakukan briefing, bisa disuruh pulang dulu, Mas, kalau ketinggalan ya, Mas ya, atau disuruh pakai dulu gitu. Jadi kita Iya. sebagai pengawas ketiga memang benar-benar harus tegas ya, Mas ya, jangan sampai Iya. rekan ke lapangan dengan kondisi APD yang kurang lengkap gitu. Baik. Oke, Baik, Mbak. kalau dari saya cukup itu. Terima kasih. Ini untuk briefingnya juga sudah dilakukan setiap pagi ya, Mas ya, secara bersama-sama ya. Ya, kalaupun memang ada pendingan timnya nggak bisa kita lakukan briefing, kita lakukan diingatkan kembali melalui di grup rutin, Mbak Nisa. Oke, diingat kembali. Kalau misalkan timnya tidak bisa melakukan safety briefing, berarti mereka briefing sendiri, Mas, dilaporkan ke grup. Iya, dan sekali-sekali juga saya ada kunjungan sidak ke lapangan, Mbak, biar mengetahui kondisi di lapangan kan, Mbak. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak, Mas, sudah bantu juga ya untuk melakukan patrol atau bersidak ke rekan tim di lapangan. Kami sih berharapnya memang rekan-rekan di lapangan ini sudah benar-benar mematuhi ya dan menggunakan dari
segala kelengkapan ataupun APD yang memang sudah kami standarkan ya, yang sudah kami tetapkan gitu. Tujuannya satu Mas, tujuannya untuk kebaikan bersama ya, untuk keselamatan bersama. Walaupun ke user, tetapi kita tetap menjaga nama baik dari icon juga, dari mitra rekan-rekan juga, karena kan kalau misalkan user melihat oh ternyata ini pekerjanya rapi, pekerjanya bersih, pekerjanya untuk apa namanya pekerjaannya ini bagus. Nah ini kan nanti akan dikenal gitu ya, dan mungkin akan meluas juga untuk area pekerjaannya gitu. Makanya mohon dijaga dari keprofesionalitas rekan-rekan, kebersihan dan kerapihan rekan-rekan saat berada di user. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Denny atas present safety briefingnya Mas. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi timnya? Udah selesai Mbak. Sudah ya? Terakhir. Oke, sudah selesai ya. Ada 5 tim berarti. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan dari Pak Yunet. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Anissa. Ini PSI-nya tadi Mas Arbiansah ya? Betul, Pak. Betul ya. Pengawas K3-nya siapa aja tadi? Ada Mas Doni kalau nggak salah ya. Nah, izin bertanya sih, kalau Mas Arbiansah sama pengawas K3-nya sudah sertifikasi K3 belum ya? Kalau saya sudah. K3 umum ya? Ya. Oke, mantap. Oke, tinggal dijalankan ya ilmunya ya, Mas ya. Semoga berkah gitu kan ya. Untuk dari mitra tadi ada kalau nggak salah Mas Doni ya, itu juga pengawas ya. Ya. Ya Mas Doni ya, sudah sertifikasi K3? Ya, ini mau menuju yang K3 umum lagi Pak. Oh, baru mau masuk ya. Nah, tapi sebelumnya sudah dapat. Oke. Lanjut Mas, lanjut silakan nggak apa-apa. Sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman, pembelajaran, sharing knowledge terkait dengan K3 ya, Mas Doni ya. Sudah. Nah, oke bagus. Jadi, nah ilmu tadi diimplementasikan ke semuanya gitu ya. Terus tadi dibilang juga harus muter gitu ya, Mas Doni ya. Jadi tidak stay gitu ya, ngawasi teman-teman pelaksana di lapangan ya. Nah, itu kalau misalnya dari Mas Doni muter gitu, yang ditinggal siapa yang nanti akan ngawasi Mas Doni? Ditunjuk nggak? Misalnya Mas Doni muter gitu ya, berarti kan ada tim yang ditinggalkan ya, pengawas K3-nya kan nggak ada ya. Nah itu ada wakilnya atau enggak kira-kira? Ada Pak, koordinatornya tinggal sini ada. Ada ya. Saya. Nah, koordinatornya dibekali dengan pemahaman K3 enggak kira-kira? Supaya sama nih pemahamannya gitu, Pak. Mas Doni. Nah, harapan saya pertama terkait dengan ilmu itu semuanya merata gitu ya. Semua tim juga tahu gitu ya. Karena tahu pun kadang-kadang nggak patuh gitu kan ya. Apalagi yang nggak tahu gitu ya. Harapannya adalah tahu atau nggak tahu gitu ya, lebih-lebih yang tahu gitu ya, itu patuh terhadap pedoman keselamatan kerja. Prinsipnya gini teman-teman nih ya, teman-teman harus merencanakan keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu harus kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau teman-teman tidak merencanakan keselamatan, berarti teman-teman sudah merencanakan kecelakaan. Itu prinsipnya. Dan di situ dimulai dari safety induction dan safety briefing tiap hari. Saya minta nih, ya kan, mungkin sekalian kenalan, saya Yunet di sini sebagai pengawas pusat K3 ya, pengawas K3 KL pusat. Jadi kami diberikan kewenangan untuk mengawasi teman-teman semuanya
manakala ada ketidakpatuhan dalam pelaksanaan, saya dan kami bisa menghentikan pekerjaan sementara. Gitu ya, sampai syarat-syarat itu dipenuhi. Nah, tolong safety briefing itu dilakukan tiap hari. Tadi sih sebetulnya saya lihat sih sudah bagus ya. Ada pengecekan. Cuman ini saran saya ke teman-teman gitu ya, coba dalam pengecekan APD itu ditunjuk dan disebut Mas Doni dan Mas Arbiansah ya. Untuk bisa kita mulai nih ya, kita mulai pada saat kita menggunakan APD itu ditunjuk safety shoes ya, ditunjuk safety shoes-nya. Kemudian kondisinya apa? Misalnya safety shoes ya kan, ada kondisi baik, kemudian body harness ya kan ditunjuk sambil dibilangin body harness layak pakai misalnya. Helm ya kan ditunjuk dan disebut gitu ya. Supaya apa? Supaya antara pikiran kita, perkataan kita itu sama, Mas Doni. Termasuk yang kecil-kecil, tes pen, nah, sarung tangan, nah itu biasanya ketinggalan. Nah ini kami coba memulai gitu ya, bahwa untuk mengabsensi APD itu kita gunakan yang namanya sebut dan tunjuk biar nggak lupa. Terus di bawah gitu kan ya. Kalau ditunjuk ya kan, disebut di bawah. Nah, saya minta ke Mas Arbi nih bantuannya untuk wilayah SBT ya. Ya nanti dikoordinasikan dengan manajer dan kolega yang lainnya dilakukan hal yang demikian gitu ya. Sebut dan tunjuk. Kalau ada ketinggalan di mobil gitu dibawa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lebih-lebih ketinggalan di base camp. Ya kan? Dengan disebut dan ditunjuk barangnya kelihatan bahwa APD yang dibawa adalah APD yang layak. Jangan sampai kita nanti melakukan tindakan ceroboh, tindakan yang tidak aman atau unsafe action. Nah, mestinya teman-teman yang sudah punya sertifikat, punya knowledge terkait dengan K3, tahu unsafe action dan unsafe condition-nya. Gitu ya, Mas Doni ya. Nah, teman-teman dikasih tahu tuh, dikasih pembelajaran, nih unsafe action ini, unsafe condition ini. Ya kan, misalnya hari ini pekerjaannya penarikan, ya kan, atau apalah. Disebutkan unsafe action-nya apa, unsafe condition-nya apa kira-kira di situ itu. Dan itu teman-teman harus, ya kan, kalau yang unsafe action ya harus tidak dilakukan. Ya, jadi kalau kita ngomong masalah keselamatan kerja itu tadi pertama harus kita rencanakan, kemudian dilakukan tiap hari di safety briefing tadi, kemudian dilaksanakan pelaksanaannya. Jangan sampai pas safety briefing lengkap, pas pelaksanaan dilepas. Ya, jangan sampai, itulah fungsi pengawas. Kalau misalnya ditemukan teman-teman pelaksana di lapangan yang tidak patuh, ya udah dihentikan, laporkan ke atasannya. Jangan sampai teman-teman ya kan, tadi juga sampaikan ya kan, harusnya berangkat sehat, pulang ke rumah juga sehat, jangan sebaliknya. Gitu ya. Nah, paling pesan saya ke teman-teman ya kan, yang sudah bagus diteruskan. Oke, yang belum bagus diimprove. Nah, salah satu improvementnya adalah tadi tunjuk dan sebut dengan APD-nya. Kemudian briefing tiap pagi dijalankan. Saya minta ke teman-teman ya kan di SBT ya kan, Mas Arbi bisa mengkoordinasi, di-share di grup ya kan. Briefing tiap pagi harus dilakukan. Syukur-syukur pas closing pekerjaan itu juga dilakukan briefing. Bahwa sore ini kita di sore ya, kita briefing sebentar dengan tim. Hari ini kita sudah selesaikan ini gitu ya. Dan dievaluasi ada near miss nggak kira-kira seharian tadi ini. Ya kan teman-teman sudah menyampaikan, oh tidak ada near miss, berarti bagus. Supaya apa? Teman berikutnya tidak melewati yang near miss tadi. Gitu Mas Roni dan Mas Arbiansah serta teman-teman semuanya. Ini penting nih. Jangan sampai ada near miss, ya kan? Kita bisa menghindar. Atau kita terhindar dari near miss itu. Tapi kita nggak ngomong, teman berikutnya ada lewat, kena dia karena nggak tahu, kasihan kan. Gitu ya, jadi pesan saya, satu, daily briefing dilakukan, ya kan. Semua tim melakukan, kemudian checklist APD dengan cara sebut dan tunjuk. Kemudian tadi yang ketiga lakukan untuk closing pekerjaan dengan briefing juga, ya kan, 5 menit, 10 menit, doa gitu kan ya. Terima kasih pada Tuhan, kita selamat ya. Sambil dicek
APD-nya ada yang ketinggalan nggak? Jangan-jangan ketinggalan di lapangan tadi. Itu salah satunya dicek ya kan, disebut dan ditunjuk, jangan sampai ketinggalan gitu, Mas Doni. Itu ya kira-kira ya. Gampang nggak kira-kira itu? Untuk sebut dan tunjuk itu? Gimana Mas Doni? Nah, jadi jangan sampai di bawah ya, jangan. Ayo misalnya ada siapa di situ timnya, ada A, B, C dan D ya, itu harus tunjukin sepatu, body harness ya kan, ada semua, tes pen, ditunjukin tes pennya. Jadi sebagai pengawas tahu ini belum ada nih, kita nggak usah jalan. Gitu ya, supaya kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman. Ya kan? Karena kita bekerja di lingkungan yang tidak aman nih, ya kan, punya potensi bahaya. Jadi saya wanti-wanti ke teman-teman semuanya untuk kita taati saja, patuhi saja pedoman keselamatan kerja. Jangan kita ego, sok-sokan, aduh, saya udah biasa Pak, saya punya ilmu kebal segala macamnya, nggak usah lah. Jangan sampai kejadian-kejadian yang merenggut nyawa karena kita abai pada keselamatan kerja, akhirnya rugi semua, anak, istri dan keluarga. Gitu ya, Mas Doni, Mas Arbiansah ya, tak tolong banget hal itu bisa dijalankan demi keselamatan kita. Berangkat selamat, sehat, pulang sehat dan selamat. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Sanggup kira-kira teman-teman? Sanggup ya. Tolong Mas Arbiansah, makasih. Semoga hari ini kita dimudahkan, dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Pekerjaan selesai, kembali ke rumah, bertemu keluarga dengan selamat. Sukses buat teman-teman dan tetap semangat pagi. Pagi. Makasih. Silakan Mbak Anissa dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Yunet tadi atas tambahannya, arahannya ya, dan informasi-informasi lainnya kepada rekan-rekan. Mungkin sebelum kita tutup dari Icon, dari Mas Arbiansyah, ada ingin ditambahkan tadi sampaikan lagi Mas? Mungkin kalau dari kita udah cukup ya Mbak, karena mengingat waktu udah masuk jam 10, cuaca di Pekanbaru jauh lebih panas dibanding daerah-daerah lainnya. Mungkin kasihin teman-teman jalan kalau bisa lebih cepat jalannya, sehingga pulangnya juga nggak terlalu malam. Itu mungkin Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Arbiansyah dan rekan-rekan mitra serta rekan-rekan tim lapangan lainnya sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan agenda hari ini. Semoga dari agenda hari ini bisa menambah insight rekan-rekan ya, bisa menambah pemahaman rekan-rekan untuk melakukan safety briefing setiap paginya dan informasi-informasi lainnya kepada rekan-rekan lainnya di lapangan agar kita sama-sama menjaga keselamatan gitu. Dan terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Saya akhiri ya, agar rekan-rekan bisa menjaga pekerjaannya. Hati-hati di jalan, hati-hati saat pulang juga. Kalau misalkan nanti ada pekerjaan sampai malam, mohon tetap dikoordinasikan dengan pihak Icon ataupun pihak PLN ya, agar tetap mengetahui bahwa rekan-rekan bekerja sampai malam di daerah tersebut itu, agar tetap dilakukan pengawasan juga. Jadi rekan-rekan di lapangan tidak benar-benar sendiri melakukan pekerjaan malam. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Mas Arbiansyah, Mas Doni dan rekan-rekan. Izin live ya. Ya, terima kasih.